Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatima Azara dengan NIM 43225047 dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri dari pertemuan 9 sampai 10 dengan mata kuliah pengolahan limbah. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan mengenai pengolahan limbah cair terkait anaerobik, aerobik, denitrifikasi, nitrifikasi, dan ada juga studi kasus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama terkait aerobik dan anaerobik. Nah, apa sih aerobik dan anaerobik itu? Kalau aerobik itu adalah pengolahan limbah cair dengan proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen terlarut di dalam air. Nah, prinsip kerjanya itu di mana mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk mendegradasi bahan organik dalam limbah menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa. Selanjutnya ada anaerobik. Nah, anaerobik ini adalah pengolahan limbah cair oleh mikroorganisme tanpa menggunakan oksigen. Gimana prinsipnya ini akan berlangsung tanpa oksigen, di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik menjadi metana, karbon dioksida, dan produk samping lainnya. Langsung saja kita masuk ke metode pengolahannya. Yang pertama ada aerobik, yaitu kolam aerasi, di mana cara kerjanya ini limbah cair itu akan dialirkan ke suatu kolam terbuka seperti yang tertampil pada gambar. Kemudian nanti kolamnya ini akan disediakan sistem aerasi. Nah, sistem aerasinya ini bisa seperti blower ataupun pedal well. Nah, tugas blower ataupun pedal well ini adalah untuk memasuk oksigen. Nanti oksigennya ini akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang akan menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah. Nah, adapun prosesnya itu nanti limbahnya akan terpapar oleh oksigen dalam waktu tertentu, biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Kemudian mikroorganisme aerobik yang terbentuk ini akan memetabolisme bahan organik. Yang kedua dari metode aerobik itu adalah rotating biological corrector atau disingkat RBC. Nah, cara kerjanya RBC itu terdiri dari cakram yang sebagiannya akan tercelup di air limbah, sementara sebagiannya lagi akan terekspos di udara. Nah, nanti cakramnya ini akan berputar dan memungkinkan mikroorganisme aerobik untuk tumbuh di permukaannya. Adapun prosesnya, nanti saat cakramnya berputar, bagian yang tercelup itu akan menyerap bahan organik yang ada dalam limbah cair, kemudian nanti bagian yang terekspos ke udara itu akan menyerap oksigen dari udara. Nah, karena sudah ada oksigen ini akan mendukung mikroorganisme aerobik untuk memecah bahan organik, menghasilkan karbon dioksida, air, dan biomasa. Nah, karena cakramnya ini berputar, itu memungkinkan kontaknya lebih efektif antara mikroorganisme, oksigen, dan limbah. Nah, aplikasi dari rotating biological corrector ini umumnya digunakan untuk mengolah limbah dengan beban organik rendah hingga menengah. Dan yang terakhir di metode aerobik itu ada lumpur aktif, di mana cara kerjanya limbah itu akan dialiri ke tangki aerasi yang mengandung lumpur aktif dan campuran mikroorganisme hidup. Nah, nanti oksigen itu akan ditambah secara terus-menerus untuk mendukung aktivitas mikroorganisme aerobik ini. Nah, prosesnya itu mikroorganisme aerobik yang ada dalam lumpur aktif akan mengoksidasi bahan organik yang ada dalam limbah dan menguraikannya menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa. Nah, setelah diaerasikan, campuran ini akan masuk ke tangki pengendapan untuk memisahkan lumpur tadi dari air. Sebagian lumpur itu akan diresirkulasi ke tangki aerasi untuk mempertahankan populasi mikroorganisme. Nah, adapun aplikasinya itu umum digunakan di sistem pengolahan limbah kota, industri dengan kebutuhan pengolahan yang cepat. Selanjutnya metode pengolahan limbah cair dengan cara anaerobik. Yang pertama itu ada aerobik digester, di mana cara kerjanya ini limbah organik akan dialirkan ke reaktor tertutup tanpa udara, karena ini adalah anaerobik. Selanjutnya, reaktor akan dipanaskan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi mikroorganisme anaerobik. Selanjutnya, prosesnya
Proses pengolahan terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama ada hidrolisis, asigenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Mikroorganisme aerobik yang menguraikan bahan organik menjadi asam organik yang kemudian diubah menjadi metana dan karbon dioksida. Nah, keunggulan dari sistem ini juga, gas metana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua dari metode anaerobik itu adalah outflow aerobic slug blanket atau disingkat UASB, di mana cara kerjanya limbah itu akan dialirkan melalui bawah reaktor, kemudian akan bergerak ke atas melalui lapisan lumpur mikroba. Nah, nanti mikroorganisme anaerobik yang terkonsentrasi dalam lumpur ini akan memecah bahan organik tersebut. Nah, adapun prosesnya, ketika limbah cair bergerak ke atas melalui pipa bawah, akan bergerak ke atas dan melalui lumpur-lumpur itu akan diuraikan oleh mikroorganisme anaerobik menjadi metana dan karbon dioksida. Nah, gas metana yang membentuk gelembung yang akan mengangkat dan mengaduk lumpur, menciptakan kontak yang baik antara limbah dan mikroorganisme. Kita masuk ke materi kedua mengenai proses pengolahan reduksi kandungan nitrogen dalam limbah cair, baik secara nitrifikasi dan denitrifikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini adalah proses pembetakan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses di mana ion amonium akan dioksidasi menjadi ion nitrit. Kemudian dari ion nitrit itu akan dioksidasi lagi menjadi ion nitrat. Nah, proses ini terjadi secara aerobik atau membutuhkan oksigen dan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama ini membutuhkan bakteri dari kelompok ammonium oxidizing dan kedua membutuhkan bakteri dari kelompok nitrate oxidizing. Nah, secara keseluruhan proses dari nitrifikasi ini disebut dengan nitrifikasi total, merupakan proses di mana senyawa amonium itu akan dioksidasi dulu menjadi ion nitrit dengan bantuan bakteri dari kelompok ammonium oxidizing, kemudian dari nitrit ini akan dioksidasi lagi menggunakan bakteri nitrate oxidizing, di mana proses ini terjadi secara aerob atau membutuhkan oksigen. Nah, adapun 2 tahapan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yang pertama ada nitrifikasi tahap 1, di mana amonium akan dioksidasi menjadi ion nitrat. Nah, pada proses ini amonium itu menggunakan bakteri nitrosomonas yang membantu amonium teroksidasi menjadi nitrit dengan bantuan oksigen larut. Nah, proses ini akan menghasilkan air nitrit bersifat asam dan energi. Untuk nitrifikasi tahap selanjutnya yaitu nitrifikasi tahap 2, di mana nitrit yang dihasilkan dari nitrifikasi tahap 1 ini akan dioksidasi lagi menggunakan bantuan dari nitrobakter yang bersifat nitrate oxidizing dengan bantuan oksigen terlarut dan menghasilkan nitrat atau NO3 dan energi. Nah, nitrat inilah yang aman bagi lingkungan, yang akan dilepas ke lingkungan. Kemudian ada denitrifikasi, di mana denitrifikasi adalah proses biologis di mana mengubah nitrat menjadi gas nitrogen yang kemudian lepas ke atmosfer. Nah, denitrifikasi ini terjadi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, di mana bakteri menggunakan nitrat sebagai pengganti oksigen untuk bernafas. Nah, adapun prosesnya seperti tertera pada gambar, nanti limbah cair ini atau akan dioksidasi menggunakan bakteri Pseudomonas dan nitrat atau NO3-, kemudian akan menghasilkan nitrogen gas yang bersifat basa dan menghasilkan juga energi. Masuk kepada studi kasusnya, berdasarkan review jurnal dengan judul jurnalnya yaitu A Review on Different Aerobic and Aerobic Treatment Method in Dairy Industry Wastewater, di mana tim penulisnya itu ada Ahmad Goli, Ahmad Samiri, Susan Sundari, Amir Reza Talaikozani, Reza Saniye, dan Koras Azizi. Adapun instansi penulisnya merupakan kolaborasi riset dari Chemical Engineering Department,
Islamic Azad University Iran, USCI University Malaysia, Jami Institute of Technology Iran, dan Shinas University of Medical Science Iran. Nah, jurnal ini dipublikasikan oleh Journal of Environmental Treatment Technique. Adapun permasalahan dalam jurnal ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu karakteristik limbah yang rumit. Industri pengolahan susu seperti keju, es krim, dan mentega menghasilkan volume limbah yang cair, pekat, masif, fluktuatif, serta kaya akan laktosa, kasein, nutrien, dan lipid. Kedua, kelemahan metode konvensional. Pengolahan fisika kimia murni seperti koagulasi dan fluktuasi tidak efektif karena biaya operasional yang mahal dan menghasilkan lumpur buangan yang tinggi. Ketiga, tingkat polutan yang ekstrim. Nilai beban organik chemical oxygen demand atau COD-nya itu sangat tinggi yang dapat mencapai rentang dari 10.000 hingga 80.000 mg per liter. Keempat, ancaman ekologis, di mana sifat komponen organiknya ini sangat mudah terurai. Jika dibuang langsung tanpa diolah, laktosa akan difermentasi cepat menjadi asam laktat yang berdampak pada habisnya oksigen terlarut dalam air dan memicu pembusukan septik. Metode yang digunakan dalam jurnal ini merupakan penggabungan dari metode anaerobik dan aerobik, terbagi atas 3 tahap yang merupakan tahapan awal dan 2 tahapan utamanya yang merupakan tahap anaerobik dan tahap aerobik. Nah, pada tahapan awal ini yang merupakan primary treatment akan dilakukan penyaringan kasar terhadap limbah, kemudian dilakukan juga penyeragaman pH dan beban organik menggunakan bak ekualisasi, dilakukan juga pemisahan minyak, lemak, dan protein menggunakan DAF atau dissolved air flotation agar meringankan beban selanjutnya. Nah, kemudian setelah dilakukan 3 tahapan tersebut, kita lanjut ke tahapan pertamanya yang merupakan tahapan aerobik menggunakan metode UASB yang merupakan Unfloat Aerobic Slug Blanket. Nah, pada tahapan ini limbahnya itu akan dialirkan melalui bawah reaktor, kemudian akan bergerak ke atas melalui lapisan lumpur mikroba. Nah, dalam lumpur mikroba inilah terkandung mikroorganisme aerobik yang akan memecah atau menguraikan bahan organik menjadi metana dan karbon dioksida. Nah, nanti gas metananya ini akan ditampung dan akan dijadikan sebagai sumber energi juga. Kemudian, dari reaktor UASB ini akan dialirkan lagi ke tahapan kedua, merupakan tahapan aerobik dengan metode SBR, yang merupakan Sequestration Back Reactor, yang terbagi atas 3 tahap. Nah, tahap pertamanya ini adalah fill atau pengisian. Jadi nanti air limbah dari tahapan pertama akan dialirkan ke dalam bak aerasi. Kemudian dalam bak aerasi ini akan dipasokkan oksigen melalui blower udara, dan dalam bak ini akan terjadi 2 tahapan. Yang pertama, oksidasi bahan organik, di mana COD dan BOD-nya akan menurun, dan kemudian dilakukan juga nitrifikasi oleh nitrosomonas dan bakteri Nitobacter. Kemudian setelah itu aerasinya ini akan dihentikan sehingga lumpur aktifnya akan mengendap, lumpur yang berlebih akan dibuang, dan air bersih ini akan dialirkan lagi melalui pipa yang akan digunakan decanter dan menjadi effluent atau air bersih. Adapun efisiensi dari metode ini, yang pertama, efisiensi penyurutan polutannya mencapai nilai 95-99,5% untuk COD dan BOD-nya. Yang kedua itu ada efisiensi energi dan operasionalnya, di mana pada tahapan ini karena menggunakan tahapan aerobik yang tidak membutuhkan aerasi, produksi biogas juga dimanfaatkan pada metode ini, sehingga lebih hemat energi sebesar 20-45%. Selain itu juga efisiensi ruang dan waktu tinggalnya, di mana waktu tinggalnya ini hanya 12-36 jam. Kemudian ada keuntungan ekonominya karena pada metode ini juga menghasilkan biogas CH4 yang merupakan sumber energi terbarukan.
yang dapat dimanfaatkan. Nah, adapun kesimpulan berdasarkan studi kasus ini, pengolahan limbah cair industri sepakat paling efektif menggunakan sistem biologis hibrida yang mampu menurunkan COD, BOD hingga 99,5%. Sistem ini menggabungkan pengolahan aerobik untuk mengurangi beban organik dan menghasilkan biogas metana, serta pengolahan aerobik untuk menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu dapat dengan keuntungan tambahan berupa hemat energi, efisiensi lahan, dan pengurangan lumpur hingga 45%. Oke, itu tadi merupakan materi terakhir pada video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're